Halo guys, selamat datang dan di video kali ini kita akan ngebahas tentang gyroscope untuk game PUBG Mobile ya. So buat teman-teman yang bermain game PUBG Mobile pastinya sudah nggak asing lagi ya dengan namanya gyroscope. Jadi di sini kita akan bahas bagaimana kinerja gyroscope di setiap handphone itu. Jadi buat teman-teman yang mungkin handphonenya tidak bisa bermain PUBG Mobile dengan gyroscope atau mungkin ada yang delay, jadi bisa dengan menyimak video ini ya biar tahu kenapa sih nggak berfungsi dan kenapa sih bisa delay. Jadi di handphone itu ada 3 macam ya guys untuk gyroscope-nya. Yang pertama itu gyroscope berupa hardware. Jadi untuk berupa hardware ini dia tertanam chip yang memang sensor untuk pergerakan dari handphone ini ya. Jadi ketika kita putar ke kanan ke kiri atau ke atas ke bawah itu dia akan mengikuti sensornya ya. Jadi ini yang biasanya gyroscope yang berupa chip atau hardware ini lebih akurat ya guys. Jadi lebih enak dipakai dan rata-rata untuk handphone yang menggunakan chip hardware ini itu menengah ke atas ya, harganya pasti lebih mahal ya daripada handphone yang menggunakan gyroscope berupa software atau tidak ada gyroscope-nya ya. Jadi yang pertama itu menggunakan hardware chip ya. Terus yang kedua itu handphone yang menggunakan virtual gyroscope atau berupa software ya. Jadi dia itu ditanamkan di sistemnya yang menggunakan software. Jadi tidak ada chipnya ya, dia berupa software. Nah, kelemahannya untuk yang software ini biasanya dia tuh delay ya untuk gerakan sensornya ya untuk gyroscope. Jadi buat teman-teman yang mungkin handphonenya itu untuk pergerakannya tuh delay beberapa sekian detik itu kemungkinan besar itu menggunakan gyroscope yang berupa software. Jadi kalau untuk yang software ini apakah bisa diganti dengan chip atau dipasang itu nggak bisa ya guys. Jadi kalau memang sudah bawaannya chip ya chip, kalau berupa software atau virtual itu ya tetap virtual ya guys. Terus yang ketiga itu tidak ada sama sekali ya. Jadi memang untuk handphone ini tidak ada gyroscope-nya yang virtual atau software. Kalau sudah nggak ada ini jadi nggak bisa sama sekali ya. Jadi walaupun sudah di game PUBG Mobile-nya diaktifin fitur gyroscope-nya, dia gerakin itu nggak ada pergerakan sama sekali ya. Dan biasanya untuk handphone yang tidak support gyroscope ini harganya yang kelas bawah ya atau di rank 1 jutaan, dan untuk yang software itu biasanya di rank 1,5 sampai 2 jutaan ya. Jadi memang untuk software ini atau untuk gyroscope ini ada beberapa yang dihilangkan fiturnya untuk mengejar harganya ya. Dan buat teman-teman yang ingin mengecek atau ingin tahu apakah handphonenya itu menggunakan software atau hardware atau enggak ada, bisa download seperti ini ya, Device Info HW. Ini bisa di-download di Google Play Store. Kemudian pilih di bagian sensornya ya. Di sini ada beberapa sensor. Kalau ada titik hijau itu kemungkinan berarti itu ada ya. Dan kalau kita lihat info di sini, kalau tertuliskan virtual berarti dia menggunakan software, dan kalau ada nama chipnya, ada kodenya itu berarti dia menggunakan hardware ya. Kalau tidak ada atau tidak support jadi nanti akan berupa titik merah ya dan ada tulisannya unsupport kayak gitu ya guys. Jadi ini untuk mengetahui ya apakah handphone kita menggunakan versi gyroscope yang kayak gimana gitu ya. Nah, kalau tidak ada nanti merah seperti yang paling bawah ini ya, kalau kita lihat itu akan ada tulisan unsupport ya. Dan ini juga bisa kita langsung tes ya. Untuk kita tes kinerja dari gyroscope di handphone kita itu. Jadi dari sini sudah ada ya gambaran bagaimana sih atau kenapa sih handphone kita mengalami masalah di bagian gyroscope-nya. Jadi buat teman-teman yang masih bertanya-tanya di sini sudah tahu ya atau sudah memiliki gambaran. Nah, bagaimana kalau kita belum beli handphone dan ingin memilih handphone yang memiliki fitur gyroscope ya, teman-teman bisa melihat atau mencari referensi ya banyak-banyak di setiap tipe handphone, karena di setiap tipe handphone itu beda-beda ya untuk spesifikasinya. Nanti bisa dilihat bagian sensornya, gyroscope-nya itu adakah hardware atau virtual atau tidak ada, itu akan tertulis dengan lengkap ya.
Jadi, sebelum beli itu lebih baik mencari referensi sebanyak-banyak mungkin ya, guys. Dan untuk kinerja giroskop itu, dipengaruhi beberapa faktor juga ya. Misalnya teman-teman itu sebenarnya, dicek itu menggunakan giroskop hardware, tapi dipakai pas main itu ada yang delay atau patah-patah gitu ya. Itu bisa dipengaruhi juga dari, suhu dari handphonenya juga ya. Kalau handphonenya itu dipakai main tuh suhunya panas di atas rata-rata, itu bisa mempengaruhi kinerja dari handphone itu sendiri ya. Jadi nanti akan lag atau, apa ya, frame drop kayak gitu ya, guys. Jadi, sampai di sini semoga penjelasan singkat ini bisa menambah wawasan dan ini bisa dibilang, apa ya, membuka thread ya buat diskusi. Jadi kalau mungkin penyampaian saya tadi ada yang salah, itu bisa dikoreksi ya. Tapi sejauh ini atau sepengetahuan saya ini seperti itu ya, untuk yang tanya apakah kita dengan cara root, itu bisa memperbaiki dari giroskop ini, itu jawabannya tidak bisa ya, guys. Jadi walaupun sudah di root itu tetap aja ya, karena root itu tidak akan merubah dari, sistem dari giro ini ya, guys. Jadi sistem kinerja dari giro ini ya, guys, ini memang sudah tertanam di chip atau di OS-nya ya. Kalau kita mengganti custom ROM apakah bisa? Itu ada ya kemungkinan menjadi bisa, karena setiap OS itu bisa meningkatkan kinerja dari handphone itu sendiri ya, guys. Dan sampai di sini dulu dan nantikan video saya selanjutnya. Bye bye.